lagi bahwa teman-teman ini luar biasa banget. Ini mungkin bagaimana supaya saya tidak jadi co-host ya, karena saya diminta untuk admit terus gitu loh. Enggak apa-apa, saya yang edit aja. Saya yang edit. Oh gitu ya. Jadi saya biarin aja ya. Biarin ya. Saya jadi nunggu di depan, nunggu di ruang tamu. Nunggu di depan. Oke. Sebentar ya, saya geser dulu. Baik. Oke. Saya setel karena nggak biasa saya pakai Zoom, pakai handphone, jadi saya agak kagok ini. Oke, baiklah teman-teman. Jadi mungkin selama ini juga di lapangan ya kita bakal nemu berbagai macam orang. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang menyambut baik, ada beberapa yang justru ya kita tahu lah kalau untuk orang yang sedang kesulitan, karena memang movement ini adalah untuk membantu teman-teman yang sedang kesulitan. Jadi ketika kita ketemu dengan orang-orang yang sedang kesulitan, ya mungkin emosinya juga sedang kurang baik, dan itu sering juga bisa mempengaruhi kita, dan sering juga bahkan emosi itu bisa ke bawah-bawah sampai ke rumah, dan itu normal teman-teman. Jadi dan ini sudah 1 bulanan, ya tentunya itu sedikit banyak kalau teman-teman tidak terlalu mengerti bagaimana menetralkan emosi yang kurang menyenangkan, itu akan terbawa-bawa ke kehidupan teman-teman. Jadi di sini saya justru pengen membantu teman-teman supaya bisa ya melakukan hal yang baik, tapi jangan sampai mempengaruhi apa yang ada di dalam diri sendiri, jangan sampai mempengaruhi kehidupan diri sendiri, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan saya pengen langsung bagi teknik yang praktis. Jadi teman-teman bisa langsung lakukan sendiri, jadi bukan hanya teori, kita di sini tidak hanya bicara motivasi, ya. Jadi saya pengen teman-teman nanti sediakan sebuah catatan, karena teman-teman akan movement ini kan bergerak setiap hari. Jadi tentunya teman-teman perlu ada catatan, jadi boleh catatan kecil begini, atau mungkin yang catatan begini, it's okay, up to you. Nah, kemudian di catatan itu, bikinlah seperti ini. Nah, ada tabel yang dibagi 2 seperti ini, kemudian ini ada tulisan I don't want, yang saya tidak mau, dan di sini yang saya mau. Oke? Nah, apabila sorry, Bro JT, mungkin saya boleh dicabut dari co-host karena ini agak distraction bagi saya ya. Saya agak asing melihat ini admit gitu. Ya. Iya, yang mana gitu kan? Dan. Bisa tolong dicabut aja. Beres. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Jadi nanti teman-teman bisa sediain catatan. Nah, catatannya isinya ini. I don't want dan I want. Jadi di sini isinya adalah kadang-kadang ketika kita di lapangan kita ketemu orang-orang yang kok kayaknya kurang menyenangkan. Nah, itu dicatat di sini. Kurang menyenangkannya seperti apa? Kok saya ketemu orang yang kayaknya kasar banget ya, pas ngambil nasi bungkusannya kasar banget. Nah, tulis aja perasaan yang nggak nyaman-nyamannya itu dicatat di sini. Boleh catatan itu selalu bawa di dalam tas, jadi pas ada perasaan seperti apa langsung dicatat kalau takut lupa. Atau pulang rumahnya dicatat juga boleh. Jadi pada saat di lapangan itu catatnya di handphone, itu juga boleh. Namun tetap bagaimanapun kita tetap perlu ada catatan yang ditulis tangan, gitu ya. Karena kalau kita mau berhubungan dengan emosi, maka sebaiknya kita pakai tulis tangan. Oke, jadi ini adalah misalnya yang saya tidak inginkan ketemu orang yang tipenya X, Y, Z. Saya tidak ingin ini bla 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 yang terjadi. Saya tidak ingin bla 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 ini terjadi. Oh, saya kesel banget ini terjadi bla 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 bla. Tuliskan di sini semua. Kalau sudah, pas tenang-tenangnya, pas di rumah, nah ini mikirin lagi, lihat catatannya. Oke, saya tidak mau X, Y, Z. Terus pikirin, oke, kalau saya tidak mau X, Y, Z, saya inginnya apa sih? Nah, sering sekali kita sendiri, ya tulis tangan benar, ini dari Thompson. Bukan note di laptop. Jadi ini tulis tangan ya, teman-teman ya. Jadi kita di sini mesti apa yang kita tidak sukai, apa yang kita tidak inginkan, apa yang membuat kita tidak nyaman, dan sebenarnya kita inginnya apa sih gitu loh. Nah, kita coret lalu tuliskan yang kita inginkan. Yang misalnya saya hari ini ketemu orang yang baik banget,
saya hari ini ketemu orang yang berterima kasih dengan saya. Saya bertemu dengan orang yang bla 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 gitu dan lain-lain. Atau mungkin bukan masalah movement aja, mungkin saja ada problem lain yang Anda temui, boleh yang bikin Anda merasa tidak nyaman, boleh dicatat di I don't want. Catat di sini, kemudian pas sudah tenangnya, ya pas sudah tenang, kalau Anda mengerti meditasi akan lebih baik lagi kalau Anda meditasi duluan. Sesudah meditasi, baru pikir, renungkan, oh, kalau saya tidak mau ini, coret, saya maunya ini. Setelah ini dibuat, ini kalau sudah ada 1 poin, 2, 3, 4, 5, sebanyak-banyaknya, kalau sudah, itu dibuat jadi satu catatan yang seperti kayak kita bikin karangan gitu loh. Jadi kayak sebuah cerita. Apa yang saya inginkan? Ceritanya adalah pakai present tense. Kalau bahasa Inggris present tense, kalau bahasa Indonesia apa ya? Bahasa sekarang gitu ya. Jadi bukan saya besok akan bla bla bla. Saya nanti akan, bukan, tapi saya sekarang apa gitu, bla 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 bla. Itu ditulis ya. Nah, terus ditambah dengan kalimat saya sedang dalam proses meng-attract apa yang saya inginkan. Jadi itu adalah kadang-kadang ketika kita tulis apa yang kita inginkan, kadang-kadang kita ada suara-suara kecil di dalam pikiran kita yang mengatakan, ah, lo masa iya sih kalau lo pengennya ini apa benar bisa terjadi. Nah, kalau ada distraction seperti itu, kemudian apalagi setelah Anda tulis jadi kalimat, Anda merasa kok nggak bener nih gitu kan. Nah, caranya adalah Anda tulis di paling bawahnya, saya sedang meng-attract, atau di paling atas juga boleh, di paling bawah juga boleh, saya sedang meng-attract apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, apa yang saya perlu untuk kemajuan hidup saya. Oke? Nah, jadi setelah itu dibaca-baca, setelah ditulis, baca-baca ulang. Setelah ditulis, setiap hari selalu bikin jurnal seperti ini. Jadi ada bikin tanggalnya, ini hari apa, tanggal berapa. Saya nggak mau apa, saya maunya apa. Terus bikin di halaman berikutnya, catatannya apa, tulis tanggalnya, tanda tangan. Oke? Nah, ini adalah salah satu teknik yang sangat efektif untuk teman-teman yang sering mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, yang membuat teman-teman kok rasanya, aduh, ini mengganggu emosi banget ya, gitu. Nah, ini cukup efektif. Nah, ada cara lain lagi. Oke. Ketika teman-teman saya kemarin sih baru ada IG Live, jadi bahas mengenai mental block. Jadi ini saya lagi bongkar-bongkar, karena saya ada catatan-catatan begini. Ya mungkin bisa dipakai di sini ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi kenapa saya minta untuk teman-teman tulisnya pakai tulis tangan. Karena kalau kita pakai ketik itu sering kita sudah kebiasaan dan karena effortnya tidak terlalu besar. Jadi itu kadang-kadang nerve-nya nggak sampai ke atas. Tapi kalau kita tulis tangan kan kita pakai effort yang lebih besar. Saat kita ngukir satu persatu huruf kan gitu loh. Nah, seperti itu. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ini waktunya masih berapa detik sih? 15 menit ya. Saya berusaha mau nyampe sebanyak-banyaknya teknik buat teman-teman gitu loh. Oke, jadi apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dulu sebelum saya lanjut. Saya mau minta masukan, banyak catatan-catatan yang mau ditunjukin. Bisa nggak ya kameranya di mirror? Karena di sini kita lihatnya terbalik loh. Takutnya oh ya? Kita saya kok nggak kelihatan terbalik ya? Ini terbalik kan? Ya betul, kita lihatnya terbalik ini. Saya baca terbalik, baru sadar itu harus bisa terbalik. Oh ya, ini saya sudah nulis terbalik loh. Kenapa ya? Karena handphone Oke. handphone Istilahnya kan dibalik lagi sama handphone. Oh, nggak bisa di mirror ya? Oh ya, karena handphone. Sebentar, saya bikin tulisan secara cepat. Sebentar. Saya catat di sini ya, sebentar. Sepertinya itu dapat gitu kan, di meja belakangnya aja. Oke. Ini? Nah, cocok. Mantap. Oke. Ya, jadi di sini I don't want ke I want. Apa yang saya tidak inginkan, jadi sebenarnya apa sih yang saya inginkan? Gitu. Oke? Yep. Yes. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin?
Ada yang bertanya, silakan. Bila tidak ada, oke. Mungkin boleh unmute teman-teman. Saya pengen bertanya, saya pengen ngobrol dengan teman-teman. Apa sih yang teman-teman hadapin selama menjadi relawan di Traktir Satu Teman? Apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda? Mungkin juga ya sudah berjalan 1 bulan, kita juga tahu kadang-kadang bisa terjadi motivasi yang tadinya awal-awalnya semangat-semangat banget, tapi ya memang kita di lapangan bisa ketemu beberapa hal yang ya kita tahulah gitu. Ya, itu bisa sedikit banyak menurunkan motivasi kita dan itu normal. Apakah ada teman-teman yang merasa seperti itu? Mungkin boleh sharing di sini apa yang terjadi, apa yang dirasakan. Silakan mungkin Toto udah buka. Ini sama Thompson. Ayo Toto, silakan Toto. Saya baru buka aja. Oh, oke. Kira mau Yes. bertanya. Atau Thompson? Ya, silakan Ko Thompson, apakah ada yang dirasakan? Mungkin pengen sharing? Pikir ini sih, melihat teman-teman terutama yang terlibat, mungkin juga bukan cuma sekedar PIC, tapi di luar PIC pun, apakah mereka, saya bertanya-tanya, apakah mereka jenuh nggak? Karena kan sudah gimana pun juga kan sudah 50 hari ini. Sudah hampir 2 bulan. Hari. Oh. Ya, jadi... dari April kan? April kita mulainya. Oh, oke. Ya. Ya, jadi selama 50 hari, apakah teman-teman itu, apakah mereka ada jenuh? Kalau saya dan JT itu, dan beberapa teman lain, itu kan kita kan tiap hari mikirin terus kan, apa nih. Jadi kan kita nggak bosan gitu. Tapi teman-teman PIC lapangan, apakah mungkin para donatur, apakah mereka ada jenuh gitu loh, ngelihat ini. Dan kalau seandainya jenuh, jadi bagaimana? Nah, kalau jenuh kita bicara soal siapa dulu. Kalau misalnya kita bicara karena di sini relawan ya, kita bicara soal relawan dulu. Nah, kalau relawan masa jenuh ya simpelnya adalah perlu ada kreativitas atau perlu ada acara lain selain daripada acara rutin yang dia lakukan. Yang misalnya kalau relawan di lapangan, yang mereka mesti setiap hari bagiin nasi bungkus saja. Mungkin saja suatu hari mereka boleh switch job desk-nya boleh, atau mungkin saja ada juga acara kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpulnya secara artinya kumpul virtual, boleh main bareng ya, seperti saat kita ngumpul seperti ini sebetulnya ya tidak selalu harus kita ngobrolnya serius kan, boleh bercanda ya. Memang itu jadi tantangan tersendiri buat istilahnya inisiator dari acara Traktir Satu Teman ini. Tentunya itu jadi tantangan karena teman-teman mesti lebih kreatif untuk mikirin apa ya supaya para relawan bisa tetap termotivasi gitu. Nah, kalau kita bicara soal donatur, saya tidak terlalu paham mengenai Traktir Satu Teman. Sepahaman saya adalah bahwa everyone itu free untuk ikut. Jadi kepikiran untuk anytime dia mau donasi 10.000 tinggal kirim aja gitu ya. Ya, apakah mereka bisa terjadi apa yang disebut dengan kejenuhan? Bisa banget. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita justru bisa menjaga relationship kita dengan para donatur. Mungkin lebih ke sana. Jadi saya nggak tahu kalau selama ini donatur, ya saya juga paham banget untuk para inisiator yang mikirin gimana caranya supaya mereka juga, para donatur juga nggak merasa terganggu atau gimana. Jadi ya pokoknya tinggal kirim aja. Tapi ketika dia kirim 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu lah paling hebat. Minggu kedua sudah mulai terasa jenuh, sudah mulai ada aktivitas lain terjadi distraction. Nah, pada saat itu apa yang perlu kita lakukan? Ya kita perlu ya mungkin say thank you, kemudian mungkin juga bisa minta mereka untuk bantu ya untuk sebar ini, atau thank you, atau mungkin kita juga bisa bikin acara, yuk kumpul-kumpul para donatur. Ya, kenapa? Karena mereka juga selain daripada donasi, di mana pada saat ini banyak orang yang ya walaupun bisnisnya sedang stuck, mereka juga karena merasa ini donasi, mereka merasa perlu berdonasi. Tapi bisa berapa lama sih gitu loh. Jadi apa yang perlu para inisiator untuk lakukan supaya mereka bisa bertahan lama? Ya, itu kreativitas memang. Oke, suara saya putus-putus kah? Apakah terdengar jelas? Aman. Aman ya. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi mungkin
ya teman-teman jangan cuma tergantung dengan inisiator daripada movement. Karena sebagai inisiator ini udah keren banget bisa mikirin acara seperti ini, movement seperti ini. Nah, untuk teman-teman PIC yang lain, untuk para relawan, karena ini adalah movement, bukan movement untuk diri Anda sendiri, bukan untuk para inisiatornya, dan ini adalah untuk Indonesia gitu loh. Jadi untuk orang banyak. Dan saya juga yakin banget ya, sorry to say ya, kita buka-bukaan di sini, saya bukan bermaksud untuk ada masalah politik atau apa, bukan. Tapi di sini saya justru ingin supaya kita lebih melek lagi, istilahnya ada banyak bisnis yang falling sehingga banyak orang yang dirumahkan. Nah, ketika orang dirumahkan dan ketika PSBB atau istilahnya bukan PSBB pun seperti kita di Kota Medan yang sebetulnya tidak ada PSBB, namun banyak toko-toko yang tutup juga. Mereka tidak bisa cari kerjaan. Belum lagi ada para kriminal yang dilepas, itu lebih parah lagi. Sedangkan orang berpendidikan yang baik-baik saja susah cari pekerjaan. Apalagi yang sudah ada catatannya dalam tanda kutip gitu ya, itu keluar lebih sulit lagi. Jadi justru dengan kehadiran teman-teman di Traktir Satu Teman ini yang membuat movement seperti ini, saya yakin ini sedikit banyak, walaupun ya kita ada 260-an juta orang penduduk di Indonesia, kita tidak bisa menjangkau semua dengan hanya kita ada berapa orang. Namun mungkin ada 1 atau 2 orang saja yang terbantu dari acara ini, dari movement ini sudah luar biasa banget. Jadi itu yang saya kira perlu disampaikan kepada para donatur, bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang mulia. Anda lakukan 1 kali saja, kamu bisa membantu 1 orang untuk makan 1 kali saja, itu sudah mulia banget, itu sudah keren banget gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh para relawan kepada si donatur gitu loh, supaya mereka tetap semangat untuk oke, saya pengen bantu berapa orang. Maka saya perlu apa yang perlu saya lakukan. Oke, kalau saya merasa kok saya berat ya, kalau saya pengen bantu 300 orang, kok tiba-tiba saya keluarin berapa duit, kok rasanya berat ya. Oke, caranya adalah ajakin teman-teman yuk. Mungkin hari ini saya bisa bantu 1 orang. Kalau saya bisa ajakin 10 orang lagi, masing-masing bantu 1 orang, sudah terbantu 11 orang kan, gitu loh. Jadi itu yang hal-hal seperti itu yang mungkin perlu jadi sebuah gerakan, mungkin jadi video atau jadi apa yang perlu di-share kepada para donatur yang jadi istilahnya mereka juga tersentuh hatinya untuk terus lanjut, untuk terus bantuin share kepada yang lain, seperti itu. Suara saya kurang jelas ya? Bukan, handsfree-nya itu kejeduk-kejeduk di baju, jadi suara kejeduknya juga masuk. Oke, sorry. Nggak apa-apa. Ya, seperti itu sih. Nah, itu mungkin Ko Thompson semoga menjawab. Teman-teman yang lain mungkin gini, ada nggak kendala-kendala di lapangan yang menjadikan teman-teman down, drop, atau mungkin hal lain selain kendala di lapangan yang menjadikan energi Anda bisa turun? Kira-kira apa, silakan ditanyakan saja. Kita open discussion nih. Silakan teman-teman, saya berharap semoga saya bisa membantu. Silakan. Ini mumpung ada bantuan gratis dari LV nih. Kalau enggak harus ikut seminar LV mahal ini. Jadi teman-teman jangan malu-malu bertanya. Ayo Yanti, ayo silakan Yan. Saya mau nanya CLV, yang tadi CLV babarkan di depan itu kan CLV bilang bikin 2 tabel kan, kiri dan kanan. Benar. Terus yang sebelah tidak mau, kita coret aja, terus kita pindahin kemana ya? Ke kertas lainnya lagi atau bagaimana? Enggak, di kertas yang sama. Oh, kertas yang sama. Ya, jadi contohnya apa? Coba, Cici. Apa yang tidak diinginkan? Coba. Apa sih kira-kira kita bikin kalimatnya apa? Misalnya melihat orang sombong sekali gitu. Saya ketemu orang-orang yang sombong terus dicoret. Inginnya apa sih? Saya ketemu orang yang humble. Iya, seperti itu. Gitu. Jadi kita ubah jadi apa yang kita inginkan. Karena sering sekali memang pikiran manusia itu memang agak unik. Kita tahu apa yang kita tidak inginkan, lalu kita menggerutu kenapa apa yang kita inginkan itu tidak terjadi gitu loh. Tapi setelah ditanyain,
sebenarnya apa sih yang lo inginkan, pada nggak tahu, pada bingung gitu loh. Nah, jadi inilah keuntungan kita kalau bikin jurnal seperti ini. Kalau kita bikin jurnal seperti ini akan clear banget langsung bahwa oke, jadi ini loh yang clear, saya maunya apa. Gitu. Terus yang maunya tetap nggak diapa-apain, yang bagian I want dijadiin, dikumpulin, misalnya I want-nya kan ada beberapa poin. Nah, beberapa poin, misalnya ada 10 poin misalnya. Nah, 10 poin ini dikumpulin, dijadiin kayak cerita. Digabungin kalimatnya semua jadi cerita. Gitu, setiap terus hari? dibaca. Ya, setiap hari. Oke. Setiap hari. Ya, boleh saja yang hari ini dengan yang kemarin itu ada beberapa poin yang sama. No problem, lanjut aja. Gitu. Jadi kita akan membiasakan diri untuk tahu apa yang kita inginkan. Jadi kita justru bisa training otak kita sendiri. Oke, ini loh yang saya mau gitu loh. Karena sebetulnya ceritanya panjang sih. Wah, ini tinggal 2 menit lagi. Gak apa-apa, lanjut aja. Jadi sebetulnya ceritanya panjang sekali. Itu ada ceritanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, di mana bahwa ini ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di pikiran bawah sadar kita adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di pikiran sadar. Mungkin ada ide-ide, mungkin kita ketemu dengan siapa yang membuat kita perasaan kita, garis bawah ya, perasaan yang membuat perasaan kita nggak enak, itu akan masuk ke bawah sadar kita, dan itu akan menjadi realita di bawah sadar ini, menjadi kenyataan di sini, dan kenyataan dari bawah sadar ini akan diekspresikan ke atas, jadi pikiran sadar kita. Sehingga artinya apa yang kita rasakan sebagai benar ataupun sebagai salah, itu sebetulnya relatif gitu loh. Jadi betul, sebenarnya relatif itu sesuai dengan subjektifnya kita sebetulnya, gitu. Jadi kita melatih otak kita untuk istilahnya menciptakan kenyataan-kenyataan yang kita inginkan, gitu loh. Bukan sesuatu yang kita tidak inginkan, di mana otak kita itu tidak bisa mencerna kata negasi. Contoh, Cici, jangan lihat warna baju saya ya. Terus apa yang sekarang Cici rasain? Malah sengaja lihat kan? Nah, gitu. Jadi istilahnya kita selalu mengajarkan kepada pikiran kita sendiri bahwa saya tidak suka ini, saya nggak mau ini. Padahal kita justru sedang feeding atau istilahnya apa ya? Feeding itu bahasa Indonesianya apa sih? Tapi paham kan? Feeding kan? kasih makan pikiran kita itu sesuatu yang kita nggak mau. Dan itulah yang akan menjadi realita yang terjadi. Ya. Contohnya seperti kalau ada orang yang mungkin suka dengerin lagu-lagu patah hati, lagu-lagu diselingkuhin, gitu. Nah, itu hati-hati. Karena ketika kita dengerin, ketika denger lagu itu kan pakai pikiran sadar nih. Kita pakai pikiran sadar, kita dengerin, nikmatin pula, perasaannya menyenangkan pula. Masuklah ke pikiran bawah sadar bahwa, oh ternyata saya suka diselingkuhin, oh ternyata saya suka diduain gitu loh. Nah, dari bawah sadar ini akan menciptakan kenyataan di pikiran sadar yang itulah kenapa bisa menarik hal-hal yang mendukung kenyataan yang ada di pikiran bawah sadar gitu. Jadi, teman-teman setiap hari rajin ya bikin catatan ini. Siap. Seperti itu. Yes. Ngomong-ngomong kemarin, saya ada IG live sekitar 1,5 jam. Jadi teman-teman kalau mau, saya kemarin membahas mengenai mental block. Teman-teman bisa lihat ke Instagram saya, itu di IG live yang sepertinya saya kemarin pakai baju apa ya? Ya judulnya mental block lah, teman-teman bisa cari di situ, nanti bisa nonton. Semoga bisa dapatkan pemahaman yang lebih detail mengenai mental block, mengenai ketakutan dan segala macam. Nah, kemudian saya juga pengen sharing kepada teman-teman yang mungkin kadang-kadang ada perasaan-perasaan kayak kita kalau mau keluar itu takut, kita mau ke mana-mana itu ada rasa takut, ya it's okay, it's fine. Jadi tidak semua rasa takut itu perlu dihancurkan. Banyak orang yang menganggap bahwa
banyak orang yang menganggap bahwa ketakutan itu perlu dihancurkan, perlu dihilangkan. No. Jadi sebenarnya ketakutan itu semua emosi-emosi, semua program pikiran dalam diri kita itu adalah hal yang baik. Hal yang baik dalam arti sebetulnya itu untuk menjaga kita, gitu. Jadi sebenarnya untuk menjaga kita, jadi kalau kita mengalami perasaan yang kurang menyenangkan, kita terima. Jangan istilahnya kita justru gimana caranya supaya menghilangkan. Ketika kita pengen menghilangkan malah makin kuat perasaannya. Tapi kita justru terima. Oke, kamu takut ya? Oke, kamu sedang, hai takut, kamu ada di sini ya, saya terima kamu gitu loh. Atau mungkin ada rasa kecewa, ada rasa marah. Hai marah, kamu ada di sini ya? Oke, saya terima kamu ya. Terus kamu pengen sampaikan pesan-pesan baik apa sih buat saya? Nah, gitu. Itu caranya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada di lapangan, mungkin juga sehari-hari ya, selain daripada movement traktir satu teman ini, ya itu normal sekali kita bisa ada perasaan-perasaan yang intens, yang kurang menyenangkan, itu jangan dilawan, nggak perlu dilawan. Kita terima saja, gitu loh. Ya, Kaiman. Ya, gitu. Thank you. Oke. Yes, mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya. Ayo guys, sementara kita masih ada waktu, siapa yang mau bertanya, monggo. Ini biasanya sesinya Miss Elvi lumayan ya, Miss ya. Kita kalau konsultasi rate-nya per jam, nah, ini kebetulan Miss Elvi ada waktu. Silakan monggo teman-teman mau bertanya. Ya, saya sangat mendukung movement ini karena ini adalah berbagi kebaikan dan ini luar biasa banget. Saya salut banget dengan teman-teman yang sampai, apalagi yang sampai bisa turun ke lapangan, ini luar biasa banget. Ayo Tia, silakan. Tia udah buka mic. Yes, kok tahu aja. Ya. Ini, Tia mau bertanya ya, kita ketika kita itu yang buat catatan itu tuh untuk di lapangan aja atau untuk kesehariannya kita ya? Untuk keseharian kita, apapun itu. Jadi saya sendiri, saya punya catatan ini, saya tunjukin. Saya karena seorang CBT coach, CBT itu jadi memang kerjaannya nulis-nulis jurnal dan jawab-jawab pertanyaan. Jadi, wow, keren. Jadi saya tuh, ini catatan saya. Saya ada catatan seperti ini yang ada, nah, my ideal family life itu juga ada. I want, what I don't want, what I want itu juga ada. Terus saya bikin jadi ini, jadi sebuah catatan. Terus ini ada kode-kodenya ini karena saya master Reiki. Jadi saya suka ada kasih kode-kode gitu, ada sinyal-sinyal seperti itu. Oh, keren. Oh iya, Tia, ini kan di Yes. Tapi bisa nggak? Ini saya manggil apa nih? Ibu, Mbak, Cici, atau apa ya? Nama aja boleh kok. Saya masih muda nih, umur 21 tahun setiap tahunnya. Sis. Yes. Oke, Cici deh kalau gitu. Bisa nggak diberitahu ke kita sebenarnya mental block itu seperti apa? Yang garis besar aja. Jadi biar seandainya kalau umpamanya, jadi teman-teman kan pada pengen tahu juga kan kelemahannya kita di manakah? Apakah ini memang kelemahannya kita di mental blocknya kita atau memang kelemahannya kita tuh ada di luar? Oh iya. Karena di emosinya kita juga kayak gitu, seperti kayak gitu loh. Oh, oke. Terkadang kan sebenarnya mental block itu sebenarnya perlu juga sih kita harus tahu ya, karena itu sangat amat mengganggu banget loh mental block itu. Ini yang saya bahas kemarin 1,5 jam kemarin malam. Wow. Jadi untuk membahas mental ini paling singkatnya ternyata 1,5 jam juga nggak selesai. Jadi ini sebetulnya sudah lewat ya, waktunya sudah lewat 7 menit. Nggak apa-apa, Miss, lanjut aja. Yang penting happy, ada waktu juga. Sebenarnya ini sampai jam berapa sih? Nggak ada sih, kita cuma ya. Lanjut aja, Miss, lanjut aja. Oke. Kalau ditanya apa sih mental block, apa sih, apakah kita harus cari-cari tahu, apakah kita harus istilahnya menghilangkan, menghilangkan, menghancurkan gitu ya.
Jadi memang ada banyak aliran. Namun saya adalah seorang hipnoterapis dan saya juga adalah seorang NLP coach. Dari ilmu yang saya pelajarin ya dan dari yang saya alamin, saya yang juga saya adalah praktisi yang artinya saya juga menghidupin apa yang saya pelajarin dan menghidupin apa yang saya ajarkan gitu. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya mental block itu adalah program pikiran gitu loh. Program pikiran kita di mana itu terbentuk ini. Kalau kita mau bicara dari awal, sebetulnya ini pikiran bawah sadar ini sudah terbentuk sempurna ketika seorang bayi, bukan bayi namanya janin, janin ada di dalam kandungan ibu masih umur 3 bulan ini sudah sempurna. Sehingga pada saat itu ada program-program pikiran yang terbentuk di sana yang artinya apa yang dia dengar, apa yang didengarin oleh ibunya, kemudian ternyata dia di dalam kandungan sudah bisa mendengar, sudah bisa merasakan. Nah, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia istilahnya alami, rasakan, mungkin dia kecap atau apa gitu, itu semuanya masuk jadi pikiran bawah sadarnya itu jadi program. Nah, ketika seorang bayi lahir, maka dia juga lahir dengan pikiran bawah sadar. Ini sadar ini masih kosong, istilahnya seperti itu. Nah, dia lahir dengan ini, kemudian pikiran sadar ini pelan-pelan terbentuk seiring masa tumbuh kembang dia. Nah, garis merah ini adalah filter. Jadi filter antara pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, gitu. Jadi apa yang sedang kita pikirkan setiap hari, apa yang sedang kita lakukan secara sadar, itu ada di pikiran sadar. Dan ketika pikiran bawah sadar ini adalah program yang sudah ada sejak kita masih usia 3 bulan. Nah, mental block itu semua ada di sini. Jadi ada yang mengatakan program pikiran ya cuma satu, mental block. Bagi saya ada 2. Mental block itu ada 2. Yang pertama adalah mental block, yang kedua adalah stepping block. Jadi stepping block adalah program pikiran yang justru mendorong, membantu kita untuk semakin lebih maju lagi, untuk mendorong kita lebih mudah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, gitu. Sedangkan mental block adalah sesuatu yang justru menahan kita. Jadi, menahan kita itu juga bukan selalu sesuatu yang perlu kita hindari atau sesuatu yang perlu kita hancurkan. Saya jelaskan seperti ini. Mental block seperti ketakutan. Contoh ya, sekarang takut terhadap COVID, takut mati. Mental block kan membuat orang jadi takut keluar rumah. Itu apakah perlu dihancurkan, teman-teman? Mungkin boleh tulis di kolom komentar, apakah perlu dihancurkan? Perlu dihilangkankah ketakutan akan COVID? Tidak. Tidak. Teman-teman yang lain? Perlu. Perlu. Tidak. Oke, ada beberapa yang mengatakan perlu, ada beberapa yang tidak. Jadi begini, ketakutan itu, ketakutan terhadap COVID, bayangkan kalau tidak ada ketakutan seperti itu. Artinya ketika kita keluar rumah, kita nggak pakai masker dong. Ketika kita ketemu dengan orang lain, kita juga nggak jaga jarak dong. Gitu loh. Pas pulang rumah dari luar, setelah kita movement untuk traktir satu teman ini, kan kita ketemu begitu banyaknya orang. Pas pulangnya, kita nggak cuci tangan, nggak langsung ganti baju. Ini tadi saya baru keluar, sempat karena ada karyawan kami yang ini kan besok Idul Fitri, tadi baru bagi-bagiin THR ke rumah-rumahnya. Ini saya begitu pulang saya langsung mandi. Kenapa? Saya takut akan COVID. Ya, takut bahwa saya bawa oleh-oleh pulang ke rumah saya gitu kan. Nah, jadi ketakutan seperti itu sebetulnya adalah untuk menjaga kita. Mental block itu actually untuk menjaga kita. Cuman menjaga kita dalam arti menjaga yang baik sesuai versi dari apa yang ada di pikiran bawah sadar ini, gitu loh. Jadi benar atau salah, baik atau buruk, itu sebenarnya subjektif banget. Itu cuman tergantung dengan apa yang ada di bawah sini, gitu loh. Dan kenapa mental block itu bisa terbentuk? Mental block itu terbentuk dari
Gini. Mental block bisa terbentuk apabila ada emosi yang intens atau ada salah pengertian terhadap pengalaman yang terjadi, terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap referensi yang kita terima, terhadap edukasi yang kita terima, dan lain-lain. Ini 4 ini adalah yang saya sarikan dari pengalaman saya. Mungkin ada yang lain-lain ya, gitu. Nah, namun pada umumnya adalah ini. Bisa jadi ada pengalaman yang sebenarnya nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu buruk-buruk amat gitu loh. Tapi karena kita salah mengartikan. Itu contoh apa? Misalnya, kalau seseorang memukul kepala Anda, plak, Anda mengartikan apa? Boleh mungkin chat di kolom komentar. Ajak berantem, tidak suka. Aduh, oke. Ajak berantem, yes. Ngomel. Oke, jadi kalau seseorang mendadak ngeplek kepala kita, ya sebetulnya tergantung bagaimana cara kita untuk mengartikan ya. Jadi itu terjadi banget juga dengan anak-anak saya. Anak saya ada 4. Adik-adik saya deh. Karena umur saya baru 21 tahun. Oke. Jadi keempat anak saya itu kalau di mobil, ya mereka masih kecil-kecil. Misalnya suka di di row kedua. Jadi mereka duduk lengket-lengketan gitu kan. Jadi kadang-kadang mungkin ada abangnya atau adiknya gitu pas nyenggol gitu. Yang satu langsung marah. Lu pukul kepala saya ya gitu ya. Lu bacok ya, pengen saya geplak gitu ya. Yang satunya bilang, loh, kapan saya pukul? Saya kan tadi cuman begini gitu loh. Jadi, ada sesuatu yang gara-gara salah pengertian kita, yang menganggap bahwa adiknya itu jelek. Makanya saya jadi nggak suka sama adik ya. Adik itu membuat saya kok kayaknya nggak senang punya adik, membuat saya kok nggak nyaman kalau saya naik mobil itu, saya pokoknya nggak suka deh. Pokoknya saya marah deh kalau bareng dengan mereka. Itu dari pengalaman. Jadi pengalaman yang salah diartikan itu juga bisa. Atau kadang-kadang misalnya ada teman-teman yang temennya kita tuh, misalnya dia sebetulnya main-main sih, ya pegang kepala kita, gitu kan. Maksudnya main-main. Tapi karena emosi kita sedang jelek, kita salah mengartikan. Kita kirain, lo maksudnya apa? Kenapa pegang-pegang kepala saya? Lo cari berantem gitu ya? Nah, gitu. Ada yang seperti itu. Jadi, dari salah pengertian kita, itu bisa jadi sesuatu, jadi emosi yang buruk, bisa jadi sesuatu yang bahkan itu kalau kita tertanam begitu lamanya, itu bisa menjadi yang disebut dengan mental block, yang kadang-kadang hal-hal kecil yang kita nggak sadar, itu kumpul-kumpul, itu bisa jadi sebuah mental block, gitu loh. Nah, kemudian juga ada hal seperti kalau kita bicara soal, ini sudah jam berbuka ya? Belum. Oh, ada yang dari, Oke, jadi ya contohnya tadi saya sampai kemana sih, kok saya jadi lupa. Apa ya, tadi saya mau sampaikan apa ya? Oke, kita skip dulu ya. Sementara ya kalau saya ingat lagi, nggak balik lagi. Oke, jadi mental block itu kira-kira adalah sesuatu yang kita tidak harus hilangkan. Setiap orang itu punya mental block. Dan mental block itu sebenarnya untuk menjaga kita sesuai versi dia, sebaiknya sesuai versi dia. So, means tidak semua perlu dihilangkan. Contohnya kayak referensi yang salah juga bisa menyebabkan mental block. Contoh, kita sebagai orang tua, kita ngomong sama anak, duit itu kotor loh, setiap pegang duit harus cuci tangan. Dan ternyata itu sebetulnya maksud dari orang tua adalah mengatakan kepada kita bahwa, hai, itu duitnya itu sebetulnya kotornya itu dalam arti banyak kuman, banyak virus gitu kan. Makanya kita mesti cuci tangan kan. Namun anak-anak itu menganggap itu oke, uang kotor masuk ke pikiran bawah sadarnya, kemudian itu menjadi sebuah program yang dia bawa sampai dia dewasa, sehingga ketika istilahnya dia sedang dalam bisnis atau mungkin sedang kerja untuk dapetin duit, itu kok duitnya
susah untuk jadi banyak atau jadi besar. Karena dia merasa ketika duitnya banyak itu duit itu kotor, jangan deket-deket gitu loh. Jadi itu yang terjadi pada kalau saya ngomong ke anak saya, sebelum saya paham soal ini, saya juga ngomong ke anak saya, jangan pegang duit, duit itu kotor gitu ya. Tapi sekarang saya ganti. Setelah saya paham, saya ganti, saya bilang, kalau sudah pegang duit, tahu nggak sih itu duit itu banyak sekali orang yang pegang. Saya nggak tahu sih kemarin tadi orang yang pegang duit itu entah dia ngupil nggak sih. Orang yang pegang duit itu tanya entah dia mungkin cebok kali ya. Terus dia nggak cuci yang bersih tangannya. Terus dia pegang-pegang, lengket dong di uangnya. Terus kamu pegang-pegang uang itu, terus kamu nggak cuci tangan, terus kamu makan kerupuk atau kamu makan ayam goreng. Nah, gimana itu rasanya itu lengket-lengket di situ? Masuk ke mulut, jadinya kotor kan. Makanya kamu mesti cuci tangan ya, gitu loh. Nah, itu. Jadi hati-hati referensi-referensi yang kadang-kadang yang sebetulnya kita salah artikan itu bisa jadi mental block. Jadi demikian juga untuk teman-teman yang di movement traktir satu teman ataupun ya kehidupan sehari-hari, kalau ada ketemu hal-hal yang rasanya kok kita mengartikannya lain atau apa gitu, ya hati-hati. Makanya kita perlu bikin tadi jurnal yang tadi negatif dan yang positif, yang apa yang saya mau dan apa yang saya tidak mau. Ini cukup membantu untuk kita yang sudah dewasa gitu. Oke, sampai sini kira-kira mungkin ada yang ingin bertanya. Kemudian ini jika tidak ada saya ingin lanjutkan. Kalau tidak ada, ini yang terakhir yang saya ingin lanjutkan adalah bahwa pikiran, ucapan, dan perbuatan atau tindakan itu ini adalah satu sistem. Artinya ketika teman-teman sedang ada di lapangan atau setelah pulang dari lapangan mungkin merasa kok kayak emosi, kok rasanya penat sekali, rasanya kok nggak enak banget. Ya, kalau kita mau mengubah emosi itu perlu effort yang lebih besar. Jadi effort yang lebih gampang itu adalah kita mengubah fisiologis atau istilahnya gestur daripada tubuh kita. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita bilang kita happy, tapi dalam kondisi tubuh bahu juga menutup, terus kayak kita melihat ke bawah, apakah bisa kalau kita bilang, saya happy, dengan muka seperti ini? Bisa merasa happy nggak? Nggak bisa kan? Tapi kalau kita seperti ini, saya sedih, nggak kerasa sedih juga kan, makin happy juga kan, gitu loh. Jadi, artinya, ketika teman-teman merasa ada perasaan yang kurang menyenangkan, ada kok kayaknya pikiran saya semrawut gitu ya. Nah, paling gampang adalah ubah di sini. Jadi ingat untuk kalau kita berdiri itu posturnya mesti bagus, ininya mesti terbuka. Walaupun capek ya ini tetap mesti terbuka. Kemudian mesti tegak. Jadi jangan gini. Karena ini bisa mempengaruhi perasaan. Oke, seperti ini. Kemudian juga ya kalau ada perasaan nggak menyenangkan, kalau saya di rumah saya bisa teriak-teriak sih. Wah, gitu loh. Kalau saya udah biasa mah di rumah. Gitu. Jadi teman-teman juga boleh cobain. Nah, satu lagi teknik yang terakhir yang saya ingin bagikan ke teman-teman adalah teknik untuk memeluk diri. Apabila teman-teman merasa kok kayaknya capek banget, saya bikin traktir satu teman ini, kayaknya kok saya sendirian gitu ya, ada sekian juta orang, kenapa sih nggak bantuin, kenapa sih cuman saya sendiri gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kok kita sebetulnya butuh teman. Ketika kita butuh teman, ketika kita merasa kayak, istilahnya apa ya, sendiri di tengah keramaian, nah kita bisa lakukan ini. Jadi peluk diri sendiri. Jadi tangan kanan pegang bahu kiri, pegang bahu kanan, terus peluk untuk peluk diri sendiri. Tarik nafas yang panjang, pas pelan-pelan, rasain pelukannya, terus kita ngomong pada diri sendiri, saya bersama kamu, tenang ya, saya bersama kamu, kamu hebat ya, kamu sudah melakukan yang terbaik, gitu. Oke, ini bisa teman-teman cobain sehari. Kalau saya sedang merasa penat, saya sedang merasa kok apa sih gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan dan it really works on me. Gitu. Nah, teman-teman boleh coba. Oke, tadi sudah ada beberapa cara yang saya bagikan ke teman-teman. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Bila tidak, mungkin sesi ini boleh berakhir. Saya merasa dipeluk sama Miss Elvi.
Oke guys, ada lagi? Silakan teman-teman. Kita tak terasa sudah 1 jam juga. Teman-teman ada yang bertanya? Coach Thompson, silakan Coach Thompson. Atau teman yang lain dari Bali, tadi ada ya? Atau siapa ini? Wow, ada teman dari Bali ya? Ada tadi dia dari Bali. Oh, oke. Ada dari Semarang, Jadi, dari Bandung. Ya, di sana udah hampir jam 6 dong ya, kalau di Bali ya? Ya benar. I miss Bali so much. Kemarin sedikit pengenalan. Coba. Gimana? Ya, gimana? Ya. Yes. Udah, ya cukup. Jadi nanti tinggal dengerin Instagramnya JLV aja. Terus jangan lupa dipraktekin ya. Hari ini kita dapat ilmunya banyak. Jangan lupa dipraktekin. Yes. Ini Miss ini kemarin pernah satu panggung juga dengan Mary Riana, Pak Tung Desem, Pak James Wi. Beberapa dia mereka udah Miss Elvi udah sering show ya bareng mereka. Sedikit pengenalan, silakan cek saja biografi Miss Elvi di @elvi_angelina. Kalau saya panggilnya L dan V saja, L dan V. Ya benar ya? Iya. Oke, Miss Elvi mungkin ada satu statement penutup sebelum selesai dari Miss Elvi. Oh, oke. Mungkin saya cuma bisa mengatakan kepada teman-teman, saya sebagai salah satu orang Indonesia, saya bisa mengatakan thank you so much untuk teman-teman yang sudah menginisiasi ini, dan untuk teman-teman yang jadi relawan di sini, ini luar biasa banget. Saya sangat bangga, dan saya rasa, wow, ini ternyata Indonesia itu begitu indah ya, gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin sebagai relawan yang kadang-kadang ya sedang demotivasi, it is okay, we are with you, Indonesia is with you. Dan kita bersama, kita pasti bisa melewatin ini semua. Thank you so much. Itu saja dari saya. Thank you Bro JT yang sudah menghadirkan saya di sini. Thank you Miss Elvi, thank you banget hari ini mau berkontribusi, thank you banget. Thank you.